kaya raya. Rezeki berlimpah, mewah, masuk pinginnya gitu. Punya yang lain aja. Nah, saya tunjukkan beberapa urusan yang kontroversi lawannya itu. Ini ada kitab namanya Lubabul Hadis, bab ke-24, keutamaan kemiskinan. Utamanya miskin. Dalam pembukaan tadi ada sebuah hadis yang disebutkan tuba liman hudiya bil Islam wa ruziqa kafafan wa qurra. Tujuh banget. Jadi tuba itu kalau di Indonesia, tuba itu adalah apa tuba itu, Pak? Kalau kena air jadi diracun. Jadi di kampung kami itu ada namanya komboan. Jadi setiap setahun sekali Bengawan Solo itu mengeluarkan ikannya. Di daerah Solo itu katanya ada banyak pohon-pohon tuba. Terus ikan itu pada muntah pada saat kemarau itu. Jadi kita nyari, sekolah itu libur, Pak, saking pentingnya itu, Pak. Dulu ada yang tangannya ini kena trisula tangannya, Pak. Ikan disikat sama dia. Ada sampai gitu. Dulu, sebelum muncul ikan-ikannya gede, itu muncul udang dulu. Yang semaput itu ikan udang dulu. Nah, besoknya baru ikan gede-gede. Itu karena tuba. Tapi kalau di kata tuba, ada ton itu adalah pohon yang saking gedenya itu perlu beberapa hari untuk mengitarinya. Pohonnya bisa juga. Nah, bisa juga tuba itu diartikan bejo banget. Tuba bejo banget. Liman hudiya bil Islam, orang yang mendapatkan petunjuk hidayah agama Islam. Bejo banget jadi orang Islam. Kumpul-kumpul tahlil, kumpul-kumpul silaturahmi, salaman dosanya diampuni. Menjenguk tetangga sakit dapat pahala. Ngantar orang meninggal nyolati sampai menguburkan dapat pahala. Gunung Uhud, 2 gunung Uhud. Yang tahu gunung Uhud yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah ke Mekah. Nah, pahalanya orang menyolati, Pak, sampai ngantar ke kuburan sama dengan gunung Uhud. Coba jenengan bayangkan, gede sekali gunung Uhud, Pak. Uhud itu artinya kumpulan gunung-gunung. Uhud, ahad. Hadirin rahimakumullah, pahala itu tidak ditunjuk, pahala itu tidak ditunjukkan, tapi bagi orang-orang yang percaya. Betul banget, orang yang mendapatkan hidayah agama Islam waruziqo kafafan, dan mendapatkan dan diberi rezeki yang cukup wakonaha, cukup untuk biaya sekolah, cukup untuk bayar list, cukup untuk dahar, cukup untuk silaturahmi. Konaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan al-faqru azyanu alal mu'mini min idharil hasani ala haddil farasi. Kefakiran itu lebih menghiasi kepada orang mukmin daripada kunci motornya. Fikir. Pentingnya apa? Fikir. Jadi ternyata fikir itu diuji di dalam Islam. Ada nabi yang nggak punya rumah, Pak? Pernah nggak dengar nabi yang nggak punya rumah? Nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak punya onta, nggak punya. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Ceritakan ya. Ada seorang wali itu nyebrang pakai perahu. Terus ternyata muridnya itu di sana. Apa rahasianya? Dunia itu nggak boleh ditaruh di hati. Kalau cinta dunia tenggelam.
Nah orang itu kalau mengeluarkan dunia dari hatinya, insya Allah diberi kayak gitu Pak. Jangan dicol. Kita tadi masih seneng Pak ya, masih seneng perhiasan, masih seneng seneng kendaraan, masih seneng duit. Ini maksudnya itu jenengan itu supaya ada remnya Pak. Jadi kita tuh kalau membaca sesuatu harus ada pembandingnya supaya tidak keberasuh nanti. Kefakiran itu lebih menghiasi bagi orang mukmin daripada kunci motornya. Jadi nanti di hari kiamat itu orang fakir itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang enggak. Betul-betul ini Pak. Tapi real Pak. Nabi Musa itu ponakannya itu kaya raya Pak. Namanya siapa? Siapa Pak? Sinten Pak? Bukan, Korun Pak. Korun itu sama Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit Pak. Coba bayangkan, 500 tahun nggak pernah sakit. Akhirnya dia sombong. Orang nggak pernah sakit itu sombong. Cenderung sombong. Ongkang. Nah ternyata orang sombong dan orang kaya itu nggak mau bersatu. Fir'aun itu sudah tahu kalau Korun itu kaya. Dia mau bangun istana gede, nggak boleh dekat-dekat sama kerajaan Fir'aun. Kamu jauh, nanti nyanyi saya kan. Ya Fir'aun tenggelam, ya. Terus Korun dibereskan ke dalam tanah. Nggak nakut-nakuti aja nih Pak, nggak nakut-nakuti. Kita masih seneng tapi inilah realita dalam agama kita ya. Bahasanya yang dimaksud fikir itu tidak memasukkan harta ke dalam dada. Lebih bagus lagi kalau menerjuninya. Nanti jenengan akan mengalami Pak. Kalau jenengan sudah sepuh ya, sudah nggak kuat apa-apa, mau ngasih ponakan datang nggak ada cucu datang nggak ada gini ya, karena sudah tidak produk, nggak bisa dipaksa. Katanya sepupu kula kemarin waktu pulang, ojo arep pertolongani anak lupa bukan orang lain. Walaupun kamu membesarkan anak, tapi jangan arep pertolongannya. Aku di media sekolah dia sudah nggak bisa melihat ini. Tahu tuh duit. Habis ngopi dapat 1 gelas, terus dapat rokok 1, sisanya tahu tuh. Sudah nggak kerja dia Pak. Terus matanya nggak bisa melihat ini. Nah, itu pada saat hati masih ketemu berbuat baik, tapi nggak ada kalah. Berarti kita perlu nggak jadi orang fakir Pak? Perlu mempelajari supaya bisa praktek nanti. Pada saat jenengan sudah sepuh, duduk di kursi aja ya, walaupun ada korek kasihnya kelu, nggak bisa ngasih pegangan. Ada waktunya orang berbagi, kita Nabi. Pada saat itulah dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubul fuqara dalam hadis lain waqala Dawud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi Pak ya. Kalau ada Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubul fuqara min akhlaqil anbiya wa hubul fuqara min akhlaqil farainati. Mencintai orang-orang fakir itu termasuk bagiannya sebagian akhlaki para nabi. Wabudul fuqara dan membenci orang-orang fakir min akhlakil farainati, itu termasuk dari sebagian akhlaknya para Fir'aun. Orang-orang yang keji, kejam ya, lalim, itu benci dengan orang fakir, benci dengan orang kiri. Kayak muas banget Pak ya orang kiri Pak ya. Tapi kok dicintai sama Allah, dicintai para nabi. Para nabi itu akhlaknya mencintai orang-orang fakir. Jadi ada fakir, ada miskin ya. Kalau miskin itu
Orang penghasilannya satu hari 1 juta, anaknya 20 Pak. Punya pemasukan tetapi gak cukup, namanya miskin. Kalau kere, kalau ngitur gak pegang dulu, gak ada dipegang, gak ada dimakan, namanya orang fakir namanya. Makanya urutan zakat itu pertama, innama shadaqatu lil fuqara, orang fakir dulu. Nah orang fakir ini bahaya Pak ya. Orang fakir ini bahaya. Oh ya, kalau sampai dia berdoa macam-macam, disakiti sama orang yang zalim, bisa jadi malapetaka. Dulu ada orang lewat di depan Rasul, orang gak direken wong, gak disopo, gak direken, gak punya apa. Gimana pendapat kalian tentang orang ini? Wis, gak ada yang ngereken Rasul. Dia itu kalau ngelamar gak ada yang mau. Kalau ngomong gak ada yang dengarkan. Kalau nyuruh siapa mau? Gak ada yang mau nyuruh perintahnya dia. Karena saking kiri. Terus datang lagi orang kaya. Terus yang ini gimana menurut kalian? Wah, kalau ini keren orang ini. Ucapannya selalu didengar sampai bercandanya jadi apa namanya? Bercandanya orang kaya itu jadi status. Ini harus kalau lewat, kalau dia ini kalau ngomong didengarkan, kalau melamar pasti diterima. Tahu enggak kalian yang orang yang bertakwa yang pertama tadi, orang yang pertama setelah yang bertakwa, kalau orang gitu tuh melamar nggak diterima, rusak lagi dunia. Jadi kefakiran itu sangat penting dalam Islam. Pernah suatu saat Rasulullah itu berkumpul sama sahabat-sahabat yang kiri ya. Maaf. Sahabat itu ada yang gak kerja, ngenger di depan dalam Rasul untuk belajar agama Islam, termasuk Abu Hurairah. Pada suatu saat pejabat-pejabat datang, Rasul sedang berkumpul sama sahabat-sahabat yang gak punya itu. Terus katanya orang-orang kafir, saya nggak mau kumpul Muhammad, saya nggak mau duduk selama ada gembel-gembel. Terus Rasulullah memilih berkumpul para sahabat. Itulah kemuliaan Islam yang diberikan kepada orang-orang yang fakir. Ini rem sangat bekerja supaya nggak terlalu kemerungsung. Ya ada taatnya, ya ada tafakurnya. Ternyata orang tidak punya itu menderita. Mau minta malu, nggak minta bodoh Pak. Ya, kalau dirinya nggak apa-apa Pak, anaknya Pak. Jadi perut kemerucut itu sangat bahaya Pak. Apa bahayanya perut kemerucut Pak? Lapar. Bahayanya nekat ya. Pintu dibongkar pakai linggis. Nah, ada yang ini dikeroai, lantainya dikeroai tembus ke sana ya. Karena apa? Karena miskin. Makanya dimotivasi ya. Dalam Islam itu orang-orang semacam itu harus menjaga diri ya. Ini ada penjelasannya Pak ya. Berikutnya tadi itu para nabi itu mencintai orang-orang fakir akhlaknya. Sebaliknya Fir'aun membenci orang-orang fakir. Berikutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala satamna Allah Ta'ala yuhibbu abdahu al-mu'min al-fakir. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya al-mu'min yang mu'min, al-fakir kang fakir, al-muta'affifah kang gengsian, abal iyal cinta keluar, tidak minta-minta. Fakir tapi nggak minta sumbangan, nggak minta berapa, nggak jaluan, nggak ato-ato itu kepingin tapi nggak berani ngomong. Contohnya kayak gini Pak, ada orang lagi
lagi punya gawe terus kita datang ke situ mengharapkan diberi gorengan atau sekedar lah kopinya itu ada nonton atau ucapannya gini seperti ucapan anak ingin beli-beli tapi nggak punya duit ingin beli-beli tapi nggak punya duit maksudnya nggak dikasih duit ini ucapannya seorang cucu di rumahnya kakek Pak ingin beli-beli nggak punya duit kakeknya ngerti gitu berarti minta duit hadirin rahimakumullah. Jadi Islam itu memerintahkan kita untuk bekerja keras tetapi jangan lupa bahwasanya Islam juga memuji orang-orang yang fakir yang menjaga diri dari meminta Oke, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asli innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana